Shalom saudara dikasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan Alkitab. Pembacaan kita yang terambil dari Matius 23 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapamu di bumi, karena hanya satu bapamu yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelebuhi mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca, tentu ada begitu banyak hal yang bisa kita pelajari. Tapi karena keterbatasan waktu, maka dalam renungan kali ini saya hanya akan membagikan dua hal yang dapat kita pelajari dari bacaan firman Tuhan ini, khususnya pada ayatnya yang ketiga. Hal pertama, saya ingin memberikan fokus kepada kita sebagai pendengar firman. Saudara, sebagai seorang pendengar firman, di dalam ayat 3 disampaikan bahwa turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang diajarkan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Dan jangan biarkan gaya hidup mereka menghalangi kita untuk menerima firman Tuhan. Saudara, Tuhan dapat saja memakai para hambanya yang tidak sempurna untuk menyampaikan firman yang sempurna. Karena itu janganlah kita menolak kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang masih memiliki kelemahan. Karena mereka pun sedang berada dalam proses pembentukan Tuhan, sama halnya dengan saudara. Ini tidak berarti bahwa kita harus mentoleransi dosa dan kesalahan yang mereka lakukan dan tidak bersikap kritis terhadap firman yang mereka sampaikan. Tentu kita harus melakukan itu. Tapi kita juga harus mengerti bahwa mereka bukan orang-orang yang sempurna. Kalau halnya, misalnya Tuhan mencari orang yang sempurna untuk dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan tidak akan menemukan satu, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi semua manusia sedang menyerahkan diri mereka untuk diubah oleh Tuhan menuju kesempurnaan. Karena itu kita pun harus terbuka kepada mereka. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kita juga di dalam ayat ini juga kita juga belajar bahwa memang seringkali orang-orang Kristen memberikan salah paham, mempunyai salah paham terhadap ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan Yesus sama sekali tidak membenci ibadah mereka. Yang Tuhan Yesus benci adalah bahwa kehidupan ibadah mereka itu tidak lahir dari ketulusan, dan pengajaran-pengajaran mereka itu tidak mereka lakukan. Itu yang dibenci oleh Tuhan, bukan mereka yang dibenci oleh Tuhan. Jadi saya kira kita harus melihat bagian ini secara proporsional, secara tepat. Itu bagi kita sebagai seorang pendengar firman. Hal kedua yang bisa kita pelajari adalah bagi saudara yang memang dianugerahi Tuhan pelayanan untuk memberitakan firman, maka saudara bisa melihat di dalam ayat ketiga. Di sana Kristus mengajarkan bahwa orang-orang banyak itu
agar jangan mengikuti teladan para ahli Taurat dan orang Farisi, atau dengan kata lain adalah teladan dari pengkhotbah, atau mungkin lebih tepatnya adalah gaya hidup dari pengkhotbah itu. Kenapa? Ini berarti bahwa sebagai seorang pemberita firman, kita pun harus mengawasi gaya hidup kita. Karena gaya hidup kita tanpa sadar sebagai pemberita firman seringkali ditiru oleh jemaat sebagai contoh ideal dari seorang Kristen yang sejati. Karena itu saudara, meskipun yang kita ajarkan, kebenaran yang kita ajarkan adalah sesuatu yang benar dan sesuai dengan ajaran Alkitab, namun jika perbuatan kita tidak sesuai dengan kebenaran yang kita ajarkan, maka biasanya bisa saja tanpa sadar kita sudah menyesatkan umat Tuhan, bukan melalui pengajaran kita, tapi melalui perbuatan kita. Karena itu penting bagi kita untuk mengawasi kehidupan kita, supaya kehidupan kita selaras dengan firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saudara pernah menolak isi sebuah khotbah hanya karena saudara tidak menyukai gaya hidup pengkhotbahnya? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk dapat menerima firman Tuhan tanpa harus terganggu dengan kelemahan orang lain. Saudara percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah dan kekuatan bagi saudara agar dapat menerima firman Tuhan tanpa harus terganggu dengan kelemahan orang lain. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah Engkau bagikan kepada kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau ajar kami supaya kami mampu menerima pembentukan melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami jika seringkali kami menolak kebenaran firman-Mu karena ketidakdewasaan kami untuk memilah antara gaya hidup dan kebenaran. Tapi hari ini Engkau ajarkan kami untuk menerima kebenaran dari manapun kebenaran itu berasal, selama kebenaran itu diajarkan sesuai dengan firman Tuhan, maka kami harus membuka hati kami harus merendahkan diri kami untuk menerima firman itu, mengubahkan hidup kami. Ajar kami ya Bapa, supaya kami pun boleh diubah oleh firman-Mu ya Tuhan Yesus. Sebagai pemberita-pemberita firman, ajar kami Tuhan supaya sebelum kami menyampaikan firman Tuhan, kami terus dibentuk oleh firman-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami dan apa yang kami ajarkan itu selaras, sehingga umat-Mu, domba-domba-Mu Tuhan, bisa dibimbing kepada jalan kehidupan yang Engkau tetapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya, amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.